Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1 aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 5 dan 6. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, yang pertama, siswa mengetahui persatuan dalam kegiatan olahraga dan dalam keberagaman agama. Yang kedua, siswa dapat menggunakan tanda tanya dalam percakapan serta kalimat tanya dalam percakapan. Dan yang ketiga, siswa mengetahui tanda waktu 24 jam. Sebelum kita memulai penjelasan materi hari ini, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan belajar muatan PPKN pembelajaran 5 tentang persatuan dalam kegiatan olahraga. Sikap persatuan juga dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga. Untuk memenangkan permainan dalam olahraga, kekompakan antar pemain dalam satu tim harus dipelihara. Selain bekerja sama, kita juga harus mengembangkan sikap sportif dalam berolahraga. Nah, apa itu sikap sportif? Sikap sportif artinya bersikap jujur dalam bermain serta menaati peraturan permainan. Dengan memelihara sikap sportif, kita dapat bermain dan berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, sikap ini bisa anak-anak terapkan dalam permainan ketika anak-anak bermain bersama. Pada pembelajaran 6, kita belajar tentang persatuan dalam keberagaman agama. Kita ingat kembali bahwa terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Protestan, dan Konghucu. Meskipun berbeda agama, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, bisa hidup berdampingan dengan kerukunan yang ada. Kerukunan dapat terjaga karena adanya sikap saling menghargai dan saling menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati akan mewujudkan persatuan dalam keberagaman, yaitu dalam keberagaman agama. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, pembelajaran 5. Penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kita ingat kembali bahwa kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya terdapat berapa anak-anak? 6, yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberikan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya, pada kata apa menjadi apakah, kemudian di mana, di manakah. Nah, perhatikan penggunaan tanda tanya pada percakapan berikut. Dedi, kapan ikannya matang, ayah? Diakhiri dengan tanda tanya. Apakah masih lama? Ayah menjawab, sebentar lagi nak, mungkin 5 menit lagi. Bisakah kamu menunggunya sebentar lagi? Kalimat yang dicetak tebal adalah kalimat tanya. Terdapat partikel kah yang digunakan pada kata apakah dan bisakah. Nah, percakapan tersebut juga menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Jadi terdapat kalimat imbuhan kah. Nah, kemudian pada pembelajaran 6 kita belajar kalimat tanya dalam percakapan. Perhatikan kalimat tanya berikut. Apakah semuanya sudah datang? Mengapa Jonas belum datang? Nah, kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apakah dan mengapa.
Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Nah, selanjutnya kata tanya mengapa itu untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin menanyakan suatu hal secara lebih rinci. Ya, itu gunanya untuk menanyakan suatu hal. Jadi, kalimat tanya itu digunakan untuk menanyakan hal. Dan kata tanya itu ada 6, ya. Apa, di mana, bagaimana, mengapa, siapa, dan bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan belajar muatan matematika pada pembelajaran 6 mengenai tanda waktu 24 jam. Pelajaran sekolah dimulai tepat pukul 7 pagi dan berakhir tepat pukul 11 siang. Pada kalimat di atas, waktu ditulis menggunakan keterangan pagi dan siang. Penulisan waktu yang melibatkan keterangan pagi, siang, sore, atau malam disebut penulisan tanda waktu 12 jam karena sudah menggunakan keterangan pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, pada penulisan tanda waktu 24 jam itu anak-anak tidak diperlukan lagi keterangan waktu pagi, siang, sore, atau malam. Nah, dalam satu hari ada 24 jam. Karena hanya ada 12 angka pada jam analog, maka setelah pukul 12 siang, waktu disebutkan seperti contoh berikut. Nah, untuk pukul 1 siang itu dituliskan pukul 13.00. Kemudian untuk pukul 12 malam dituliskan pukul 24.00. Nah, ini anak-anak perlu pelajari materi ini untuk mengetahui jam 13.00 itu pukul berapa, kemudian 14.00 itu pukul berapa. Nah, anak-anak bisa hitung ini dari angka 1, memutar sampai angka 12. Agar lebih mengerti, perhatikan contoh lain berikut. Waktu yang ditunjuk jarum adalah pukul 15. Pukul 3 sore itu dituliskan pukul 15.00. Ya, anak-anak urutkan dari 1 itu 13, 2 itu 14, 3 itu 15. Kemudian jam 2 siang itu dituliskan pukul 14.00 ya. Jadi anak-anak ketika sudah masuk waktu jam 1 siang sampai jam 12 malam itu menggunakan 13.00 hingga 24.00. Karena dalam satu hari itu terdapat 24 jam. Nah, ketika anak-anak sudah menggunakan waktu tersebut, maka anak-anak tidak perlu menggunakan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Nah, waktu yang ditunjukkan jarum adalah pukul, itu 5 sore, yaitu pukul 17.00. Ya, kemudian yang kedua, pukul 9 malam itu dituliskan 21, yaitu pukul 21.00. Kemudian jam 12 siang itu dituliskan 12, yaitu pukul 12.00. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan ini dengan menggunakan jam. Ya, bisa dipelajari sendiri. Anak-anak bisa membuat jam dari kardus. Kemudian untuk memudahkan anak-anak bisa letakkan nomor 13 di samping nomor 1 hingga memutar sampai di angka 12, yaitu tepat pada 24.00. Itu adalah jam 12 malam. Karena dalam satu hari itu terdapat 24 jam, bukan 12 jam. Mengapa anak-anak harus mempelajari ini? Karena dalam jam analog itu tidak ada angka sampai 24, tetapi hanya ada sampai jam 12. Maka ketika sudah lebih dari jam 12 siang itu menggunakan 13.00 hingga 24.00. Seperti itu ya anak-anak.
Nah, begitu ya anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk lebih memahamkan anak-anak, bisa berlatih soal-soal yang ada di buku pena. Sehingga ketika ulangan harian atau ujian, anak-anak bisa mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa setelah belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.